lebihnya rata-rata besar dan tinggi kan begitu. Nah, itu yang saya pikir menjadi concern kita semua, apakah ini fenomena Jawa Tengah DIY atau fenomena Indonesia secara keseluruhan, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Oh ataupun wilayah gitu. yang lain. Saya pikir kurang lebihnya hampir sama begitu. Nah, itu yang kemudian maksud saya bahwa kita, Bapak Ibu sekalian, para pengelola BPRS, perlu memiliki perspektif yang berbeda di situasi yang tentu berat seperti ini. Kalau kondisi sedang normal, ekspansi mudah, NPF terkendali, tentu Bapak Ibu ibaratnya berlayar di posisi yang nyaman, posisi yang kemudian eh, tenang begitu, maka Bapak Ibu bisa eksplorasi, bisa berinovasi macam-macam. Tapi pada posisi sekarang sedang sulit, terutama buat Bapak Ibu yang NPF-nya di atas 10 misalnya begitu, maka saya pikir Bapak Ibu harus punya strategi yang khusus, yang berbeda dengan kondisi normal. Alhamdulillah dulu saya sempat sekitar 7 tahun sebagai pengawas di Bank Indonesia, belum ada OJK waktu itu. Keluar dari Bank Indonesia itu tahun 2012, OJK baru ada 2013 kalau tidak salah. Eh, sudah cukup lama juga memahami beberapa dinamika internal BPRS yang memang tidak sama dengan di bank umum begitu. Dan kemudian selanjutnya saya masuk ke Bank Jateng Syariah di saat NPF-nya juga tinggi. NPF-nya hampir 50%. Kan gitu. Itu posisi April 2012. Tetapi kemudian Alhamdulillah Allah mudahkan di posisi Desember 2012 NPF itu bisa turun di angka 4% kan gitu. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan. Kami saat ini fokus di pembiayaan KUR Bapak Ibu sekalian. Kami menyalurkan KUR terbesar untuk UUS se-Indonesia. Alhamdulillah NPF-nya meskipun pakai KUR, meskipun fokusnya di UMKM, kami di 0,33%. Dan alhamdulillah ini ekspansi tiap bulan kami antara sekitar 200 sampai 300 miliar. Tapi alhamdulillah kondisi begini juga kami menerapkan beberapa strategi baru begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam hal mengurangi secara signifikan yang namanya NPF? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama bahwa yang namanya NPF itu rasio Bapak Ibu sekalian. NPF itu adalah perbandingan antara pembiayaan non lancar dibandingkan dengan ekspansi. Maka mudahnya adalah kalau kita ingin mengurangi NPF, tentu syaratnya cuma dua, Pak. Yang non lancar dikurangi, yang ekspansinya ditambah. Sesederhana itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu fokus NPF tapi tidak mau ekspansi, NPF sulit turun, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hanya fokus mengurangi yang non lancar, tetapi tidak mau ekspansi, stop lending, stop financing, maka NPF itu terasa sulit untuk diturunkan. Maka saran saya, Bapak Ibu, kita harus punya dua tim. Satu tim NPF, satu tim ekspansi. Satu tim recovery, dua tim ekspansi, kan gitu. Harus terpisah. Jangan sampai petugas kita yang tugasnya ekspansi juga harus melakukan penagihan. Pada posisi sulit seperti saat ini, eh, sangat membingungkan buat petugas kita kalau harus mengemban dua tugas yang dua-duanya berat. Ekspansi harus aman, recovery harus dapat, kan begitu. Maka kalau apalagi kalau Bapak Ibu sekalian punya karyawan mayoritas adalah laki-laki gitu ya. Yang namanya laki-laki itu kata Pak Edi sukanya fokus itu Pak Edi ya. Kalau mau multitasking sulit gitu ya. Makanya orang kebanyakan cuma beraninya berharap poligami tapi nggak bisa karena memang bisanya fokus. Satu aja udah cukup gitu Pak Edi ya. Kalau mau banyak itu orang-orang spesial. Maka kemudian kalau kita punya petugas rata-rata mayoritas laki-laki, lebih baik menggunakan strategi fokus di masa-masa challenging seperti ini. Fokus sebagian untuk ekspansi, sebagian untuk recovery. Apa yang bisa dilakukan di masa sulit ini untuk ekspansi? Saya ingin memberikan beberapa insight untuk ekspansi yang menurut saya kasih jurus tiga, namanya MMA, yang mudah, kemudian yang masif, dan yang aman, kan gitu. Mudah, masif, dan aman. Apa saja yang bisa dilakukan untuk pembiayaan yang memenuhi tiga kriteria ini? Yang mudah, yang bisa spreadingnya luas, masif, dan juga aman.
Pertama, menurut saya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perlu mencoba mengaktifkan lagi kalau mungkin sudah punya pembiayaan emas. Pembiayaan emas itu menurut saya akan sangat diterima oleh OJK ketika Bapak Ibu fokus ekspansi itu. Emas bukan gadai, tapi cicilan emas. Di fokus pembiayaan emas ini, saran saya Bapak Ibu sekalian, jangan mengambil spread terlalu tinggi. Udahlah kita 1-2% di atas cost of fund Bapak Ibu saja. Misalkan cost of fund Bapak Ibu itu 5 atau 6%, mungkin pricingnya 8 atau maksimal 9. Single digit saja Pak. Maka itu akan menarik. Ditawarkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang kemudian pengen nabung emas. Jadi judulnya adalah pembiayaan cicilan emas atau kalau di bank umum itu namanya pembiayaan kepemilikan emas. Tapi kalau kemudian kita menawarkan ke masyarakat, maka judulnya adalah nabung emas. Dia membayar emas dengan harga hari ini, tetapi dibayar secara cicilan atau angsuran selama jangka waktu. Dan kalau biar ringan, Bapak Ibu sekalian, jangan dibatasi 5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Panjang saja sekalian, 7 tahun atau 8 tahun, margin tipis, tapi aman Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu menyalurkan pembiayaan emas, itu maka masuk kategori kriteria yang 3 MMA tadi. Yang mudah, masif, dan aman, kan gitu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin juga jarang dicoba oleh Bapak Ibu adalah pembiayaan yang besar untuk karyawan. Karyawan Bapak Ibu mungkin ada 50, mungkin ada 100, ada yang sampai 200, bahkan ada yang saya dengar sampai 300 orang, itu kemudian diberikan pembiayaan yang panjang. Tapi ngambilnya nanti spreadnya tipis. Kalau perlu di bawah cost of fund. Nanti berargumentasi dengan OJK adalah ini menggunakan ekuitas. Misalnya modal Bapak Ibu 6 miliar, maka pembiayaan kepada karyawan itu kumulatifnya 6 miliar. Dikasih plafon besar aja Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Untuk mengikat loyalitas mereka. Membiayai karyawan sendiri adalah satu kategori yang aman dan juga kemudian mengikat loyalitas mereka. Jangan tanggung Bapak Ibu sekalian untuk membiayai karyawan. Karyawan jangan hanya diberi 50 juta atau 100 juta. Toh faktanya Bapak Ibu yang cuma ngasih 50 juta, 100 juta, karyawan Bapak Ibu juga kemudian pinjamnya ke tempat lain. Bahkan mungkin ada yang kena pinjol, kan gitu. Lebih baik besar saja, potong gaji saja, kan gitu. Nah itu bisa menjadi satu pemikiran. Di tempat kami, Bapak Ibu sekalian, seorang supervisor hanya satu grade di atas pelaksana itu bisa dapat plafon sampai 500 juta. Seorang kepala cabang itu bisa dapat sampai 1 miliar. Tenornya berapa lama? Sampai dia pensiun, kan gitu. Tidak ada masalah sesungguhnya dalam pengaturan likuiditas, OJK tidak akan mempermasalahkan tenor panjang kalau itu untuk karyawan. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, masih di konteks ekspansi, adalah mencoba masuk ke pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya kolektif angsurannya. Guru-guru SD, guru-guru madrasah, guru-guru dari yayasan, itu Bapak Ibu bisa kasih pembiayaan 50 jutaan. Tanpa jaminan, tapi kemudian pakai backup asuransi. Sepanjang kita bisa pastikan yang namanya instansi itu bisa memotongkan setiap bulan, tidak harus payroll-nya di Bapak Ibu, tapi bisa angsurannya kolektif melalui bendahara, diikat dengan perjanjian kerjasama, di backup dengan asuransi. Kalau di tempat kami, asuransi backupnya 70%, 30%-nya kami pakai penjaminan. Kemudian premi yang bayar kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan yang bayar nasabah. Kalau nasabah bayar premi, nanti kemahalan. Nanti mereka merasa berat. Lebih baik kita yang bayar premi, tapi dimasukkan di dalam pricing. Sehingga kemudian pricingnya bisa jadi 12 atau 13, begitu itu masih menarik. Nah, tiga hal itu saya pikir yang bisa menjadi arah kita untuk melakukan ekspansi. Nah, bagaimana dengan recovery, Bapak Ibu sekalian? Nah, recovery ini mesti juga kita punya strategi, Bapak Ibu. Yang namanya recovery itu mesti berproses pada sisi strategi dulu. Kami mengenalkan satu metodologi untuk menyelesaikan recovery. Kemarin sempat melaksanakan training di teman-teman Himbarsi Barling Mas Cakep khusus karena kelasnya kelas khusus mintanya di Purwokerto begitu. Kami membahas tentang bagaimana strategi portofolio untuk recovery. Strategi portofolio ini saya kenalkan sebagai metodologi baru dalam mengatasi recovery, Bapak Ibu sekalian. Karena selama ini
strategi portfolio itu hanya Bapak Ibu pakai pada saat menyusun aktiva produktif, pada saat menghitung liability. Biasanya dipakai dalam ALM, Asset Liability Management. Nah, saya mengenalkan satu metodologi baru, ini yang saya pakai di Bank Jateng Syariah. Waktu itu untuk menurunkan NPF dari 49,6% menjadi 4% dalam waktu 6 bulan adalah menggunakan strategi portofolio. Seperti apa strategi portofolio? Kalau secara teoritikal ini ngikutin dulu teorinya Markov-Nikov gitu. Seorang eh, ilmuwan ekonom yang kemudian mengenalkan soal teori portofolio. Nah, saya menggunakan strategi portofolio ini bukan saja untuk aktiva produktif, tapi untuk recovery. Dengan cara menggolong-golongkan atau mengkelompok-kelompokkan yang namanya pembiayaan macet. Pembiayaan 3, 4, dan 5. Ini kemudian dibuat klaster-klaster, dibuat kelompok-kelompok, yang mana kemudian kelompok-kelompok ini digunakan untuk mengurai masalahnya dengan mudah, dengan lebih praktis. Teorinya seperti orang makan bubur. Makan bubur itu biasanya kalau bubur itu panas, maka kita makan dari tepi, dari pinggirnya dulu. Nah, sama. Konsepnya strategi portofolio dalam recovery adalah membuat satu basket keranjang pembiayaan bermasalah yang mungkin jumlahnya 200 NOA atau 300 NOA itu dalam kelompok-kelompok kecil, yang kemudian kelompok-kelompok itu dibedakan berdasarkan karakteristiknya mana yang memiliki kesamaan. Kemudian setelah itu membentuk tim untuk menyelesaikan portofolio dari yang paling mudah, bukan dari yang paling besar. Itu yang kemudian seringkali salah di dalam proses recovery itu, yang namanya pembiayaan bermasalah ada 300 misalnya NOA, langsung dibagi rata, bentuk beberapa tim, kemudian satu tim pegang sekian, sampai 20, sampai 30 NOA, maka biasanya nggak selesai Bapak-Ibu sekalian. Hanya dibentuk berdasarkan pembagian angka. Apalagi masalah-masalah yang sulit diserahkan ke tim kita yang masih junior. Padahal mungkin pembiayaan yang sulit itu direktur saja, dirut atau direktur saja belum tentu bisa. Tapi kemudian kita asal bagi saja kepada tim recovery. Ya ujungnya nggak ada hasilnya Bapak-Ibu sekalian. Sedangkan tim recovery itu butuh mental, confidence level yang tinggi untuk bisa menyelesaikan. Maka dengan strategi memulai dari yang mudah, memulai dari yang bisa dikelola dan diselesaikan, kemudian diberikan selebrasi dan apresiasi, maka memunculkan tingkat kepercayaan diri dari tim recovery yang semakin tumbuh dan semakin kuat. Dimulai dari yang mudah, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, dalam proses recovery ini, sekali lagi saya mengulang-ulang, jangan memulai dari yang besar, tapi memulai dari yang mudah. Kesuksesan-kesuksesan kecil dari tim kita dalam recovery itu akan meningkatkan confident level tim kita. Sehingga kemudian dia lebih pede. Oke, 50 juta bisa selesai, bagus. Dirayakan, disampaikan di doa pagi, kita kasih apresiasi, entah bentuknya sederhana atau cuma tepuk tangan atau berupa uang, boleh saja apapun. Tapi kemudian tim kita merasa dihargai ketika bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah 50 juta. Besok dia akan lebih confident untuk menyelesaikan yang 100 juta, menyelesaikan yang 150 juta. Bukan tiba-tiba dia harus menghandle akun-akun bermasalah yang rumit sekali masalahnya, yang nominalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu. Wong dirut saja sulit, apalagi tim kita, kan gitu ya. Nah, sehingga kemudian teori ini kalau di tempat saya kemarin cukup efektif membuat confident level tim recovery ini menjadi semakin besar, semakin berpengalaman dia dalam menyelesaikan, dan ternyata produktivitas penyelesaiannya juga makin tinggi. Itu yang saya bilang bahwa menyelesaikan pembiayaan melalui yang paling mudah itu ternyata sangat efektif. Berikutnya juga, yang ketiga, eh, fokus pada pembiayaan-pembiayaan yang kolek tiga. Pembiayaan kolek tiga itu pembiayaan yang tunggakannya mungkin hanya 1 maksimal 3 kali angsuran. Maka di pembiayaan kolek tiga itu, maka tidak ada opsi untuk jual aset Bapak-Ibu sekalian. Kalau nasabah bilang, saya akan selesaikan nih Pak BPRS, tapi dengan jual aset. Bapak-Ibu mesti ingat bahwa ini masa sulit. Jual aset tidak mudah. Yang jual lebih banyak daripada yang beli. Kalau nasabah itu bilangnya mau jual aset, sekarang jual aset itu sulit sekali.
mudah diucapkan, mudah menjadi komitmen, tapi sulit untuk terrealisasi gitu. Maka saran saya fokus pada NPF yang mudah, yang kolek 3. Kenapa? Kita hanya bicara tunggakan. Tunggakan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Sesuatu yang jauh lebih ringan daripada kita ngomongin outstanding. Contoh misalnya, dulu outstandingnya 300, angsurannya mungkin berapa? 8 juta atau 9 juta. Sekarang outstanding 200. Untuk menyelesaikan OS 200 juta pada kolek 3, kalau bicara angka 200 berat. Tapi kalau bicara tunggakan, mungkin tunggakannya hanya 9 juta, atau mungkin 18 juta, atau 27 juta. Targetnya adalah bagaimana call 3 bisa naik ke call 2C. Kalau sudah naik ke call 2C, pasti NPF berkurang, pasti CKPN juga akan bisa dikoreksi, sehingga laba juga akan membaik. Jadi tidak kita masukkan dalam satu keranjang yang sama, kolek 3 dengan kolek 5. Penyelesaian kolek 3 itu relatif lebih mudah, lebih ringan, lebih praktis, nasabah masih bisa diajak bicara, keluarganya kita ajak bicara gitu. Bukan kemudian kita jadikan 1, 3, 4, dan 5 seakan-akan semua masalahnya rumit. Jadi kerumitan yang kita dapatkan dalam recovery itu kalau menurut pengamatan saya lebih banyak karena kita gagal memanage dengan baik. Sehingga seakan semua masalahnya rumit, semuanya sulit, kan gitu. Sehingga justru tidak pernah ada penyelesaian. Nah berikutnya juga, yang keempat Bapak Ibu sekalian, setelah kita membuat tim recovery yang jumlahnya mungkin agak banyak, tolong dipecah itu tim recovery itu menjadi beberapa tim tagih kecil. Tim penagihan yang jumlah anggotanya hanya 2. Jangan lebih dari 2 Bapak Ibu sekalian. Karena tim tagih yang isinya lebih dari 2, misalnya 3 atau 4, itu mesti ada yang namanya free rider. Mesti ada namanya penumpang gelap. Siapa mereka? Yang masuk dalam tim tagih tapi tidak ikut nagih. Hanya namanya ada tapi tidak pernah bekerja. Maka saran saya, misalnya Bapak Ibu punya tim recovery yang besar, 10 misalnya, maka dibagi. Jadi 4 atau 5 tim, satu tim isinya 2 orang, tim tagih. Tim tagih itu nanti punya jadwal yang rutin setiap 2 hari sekali, Senin, Rabu, Jumat. Waktunya sudah ditentukan setiap sore hari untuk melaporkan apa yang berhasil dia tagih dan apa yang dibutuhkan untuk penagihan berikutnya. Oh, misalnya nasabah butuh keringanan, maka rapat Senin, Rabu, Jumat itu harus rutin. Direksi juga harus meluangkan waktu. Kalau tidak bisa ketemu langsung, maka harus online. Tapi waktunya harus disiplin. Senin, Rabu, Jumat. Dan bagusnya Bapak Ibu sekalian, tim ini tidak boleh pegang akun banyak. Meskipun tadi misalnya jumlah akun bermasalahnya ada 200, timnya ada 5, maka jangan 200 dibagi 5 Bapak Ibu sekalian. Tetapi satu tim ini hanya pegang 3 akun saja. 3 akun saja, ambil yang paling mudah. Jangan yang paling besar, jangan yang paling sulit, tapi yang paling mudah. Maka dari 200 itu dicari 3 dikali 5 tim, berarti 15. Dari 200 akun itu, ambil 15 yang paling mudah, distribusikan ke masing-masing tim. Nanti satu tim ini bisa menyelesaikan satu nasabah dari 3, maka berikan apresiasi. Setelah tinggal 2 nasabah, tambah lagi 1 lagi. Jadi dijaga terus agar tim tagih kecil ini hanya pegang akun 3 saja. Kalau dia pegang akunnya hanya 3, dia akan fokus Bapak Ibu sekalian. Berbeda halnya kalau Bapak Ibu tugaskan satu tim ini pegang 20 akun. Nggak kepegang Bapak Ibu sekalian. Hanya seperti tukang statistik, hanya seperti tukang pos, melaporkan kondisi begini begitu. Nah, itu yang namanya tim tagih itu harus intens. Seberapa intens Bapak Ibu sekalian? Intensifikasinya begini. Intensifikasi untuk penagihan itu ngikutin koleknya Bapak Ibu. Kalau kolek 5, maka minimal 5 kali dalam sebulan. Bukan 5 kali dalam setahun, ya, tapi 5 kali dalam sebulan. Jadi kalau kolek 5 ditagihnya seminggu sekali, itu masih kurang. Karena seminggu sekali hanya 4 kali sebulan berarti kan. Harus 5 kali dalam sebulan. Gitu. Kemudian yang kolek 4 minimal 4 kali dalam sebulan atau seminggu sekali. Kalau call 3 minimal sebulan 3 kali, 10 hari sekali. Jadwal itu harus dipegang oleh tim tagih dan juga tim tagihnya harus disiplin. Tidak boleh tidak. Itu maka kemarin saya di teman-teman
Himbarsi Parlima Sakep, saya selain memberikan sharing tentang strategi recovery, juga memberikan bonus aplikasi yang bisa dipakai oleh teman-teman BPRS, sehingga orang yang nagih itu bisa boleh berganti orangnya, dia sudah tahu siapa orangnya, alamatnya di mana, progres sebelumnya bagaimana, itu terrecord dalam satu sistem. Dan itu diisi secara real time ketika di lapangan. Nanti Bapak Ibu sekalian yang berkenan ikut pelatihan, saya sudah sampaikan ke Pak Alfi kemarin, kita buat pelatihan untuk BPRS tanggal 8 Juni di Semarang. Itu juga setiap BPRS yang mendelegasikan perwakilan untuk ikut, nanti kita berikan aplikasi itu Bapak Ibu sekalian secara gratis. Kalau Bapak Ibu buat sendiri lumayan, harganya 15 jutaan, tapi saya berikan gratis buat Bapak Ibu. Itu nanti bisa dipakai untuk menjadi profil satu sheet, satu nasabah bermasalah. Sehingga penagihan 10 kali, 20 kali, 30 kali pun akan recordnya ada di situ. Sehingga kalau OJK bertanya, sudah sejauh mana BPRS melakukan penagihan, wah tinggal di print saja Bapak Ibu. Itu sudah clear semua. Termasuk kalau nanti sampai upaya kemudian lelang ataupun kemudian proses hukum, litigasi, itu recordnya akan ada semua di situ. Dokumennya tidak perlu nyari-nyari kemana karena sudah kita sematkan semua dokumen itu secara digital. Nah itu yang penting menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal itu yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian dalam konteks melakukan recovery. Tentu detailnya tidak bisa saya sampaikan dalam forum yang sangat singkat ini. Tetapi mungkin karena waktu tinggal 5 menit lagi, saya sampaikan ke Bapak Ibu ada beberapa masukan yang kemarin saya sampaikan ke Mas Alfi, yang mungkin bisa dilakukan oleh Himbarsi sebagai sebuah himpunan atau asosiasi. Karena saya pikir BPRS ini tidak boleh berdiri sendiri, masing-masing hanya berpikir nafsi-nafsi, karena terus terang saja saya bilang, eh, alam kebijakan hari ini tidak mendukung buat Bapak Ibu sekalian di BPRS. Contoh misalnya, di bank umum yang namanya restrukturisasi itu tanpa batas Bapak Ibu. Tidak ada batasan, mau 5 kali, 6 kali boleh. Saya sudah pelajari POJK Bapak Ibu untuk restrukturisasi BPRS dibatasi. Maksimal hanya 3 kali dalam masa pembiayaan. Itu kan sesuatu yang saya bilang tidak terlalu pro terhadap BPRS. Maka saya menyarankan kemarin ke Pak Alfi untuk membuat beberapa hal. Misalnya pertama, Himbarsi bisa menginisiasi AMU atau Asset Management Unit atau clearing house yang dibuat untuk menyelesaikan aset-aset bermasalah milik BPRS yang seringkali penyelesaiannya butuh waktu, sedangkan kolektibilitas tidak kenal waktu. Yang seringkali BPRS itu untuk menyelesaikan aset bermasalah itu butuh setahun, 2 tahun, tetapi OJK sudah tidak tahan kalau aset itu masih ada di tempat Bapak sampai sekian tahun gitu. Nah, itu hal yang dimungkinkan dilakukan oleh Himbarsi. Yang kedua, ini kalau ini mungkin Himbarsi wilayah. Kalau bank umum itu, Bapak Ibu sekalian itu punya namanya corporate lawyer. Ada lawyer yang kita bayar secara bulanan, bukan per project, yang relatif jauh lebih murah daripada kita ngomongin satu kasus, 2 kasus, kan begitu. Nah, kalau di bank umum pakai corporate lawyer, saya pikir wilayah-wilayah Himbarsi bisa juga punya mitra lawyer yang kemudian dipakai bersama-sama, bayarnya diusung bareng-bareng, sehingga terasa ringan. Mungkin hanya 2 juta, 3 juta setiap bulan, tapi karena 10 BPRS, dia bisa kerja untuk melayani 10 BPRS itu dalam satu wilayah. Itu yang kedua saran saya. Yang ketiga, saya kemarin sampaikan ke Pak Alfi, mungkin perlu dipikirkan agar Himbarsi punya tim asistensi dan resolusi. BPRS ini seringkali punya masalah, tapi karena tidak punya wawasan dan tidak ada tempat untuk curhat, untuk mencari solusi, akhirnya kemudian masalahnya makin berat, berlarut-larut, dan akhirnya hanya ditutup oleh OJK, kan gitu. Karena OJK tidak menyediakan solusi bagi kesulitannya BPRS. OJK hanya fokus bagaimana melakukan konsolidasi, semakin sedikit BPRS semakin baik, kira-kira lebih mau bilang begitu. Maka untuk tetap survive, saran saya Himbarsi membuat tim asistensi dan resolusi. Para senior-senior yang punya pengalaman panjang di dunia perbankan bisa menjadi konsultan, menjadi teman untuk mencari solusi bagi setiap BPRS di seluruh Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengenalkan satu teknik baru di dalam penyelesaian NPF, namanya teknik amputasi, Bapak Ibu. Amputasi itu saya pilih sebagai satu istilah
untuk menyebut bahwa kalau ada pembiayaan bermasalah yang kemudian harus dibentuk CKPN, mungkin karena judgement atau karena kondisi yang memang buruk, seringkali OJK kemudian berpikir bahwa solusinya hanya satu, solusinya hanya bentuk CKPN, akibat dari bentuk CKPN, laba Bapak berkurang, bahkan mungkin habis jadi rugi, karena laba atau rugi tadi itu akhirnya modal jadi turun. Ketika modal jadi turun, maka karnya menjadi turun juga. Nah, OJK biasanya hanya memberi solusi satu, store modal Pak, store modal. Pemegang saham dikejar-kejar untuk store modal terus. Padahal modal itu Bapak-Ibu sekalian sekali setor tidak bisa diambil lagi oleh pemegang saham. Modal itu sekali masuk hilang Pak, hanya bisa kembalinya dalam bentuk dividen atau dijual ke investor lain. Maka saya mengenalkan satu teknik yang namanya amputasi. Kalau ada kredit atau pembiayaan bermasalah, udah Pak, dipotong saja, diamputasi, dikeluarkan dari neraca, dijual. Dibeli siapa? Dibeli oleh pemegang saham. Ketika pemegang saham membeli aset busuk itu, maka pemegang saham punya harapan bahwa aset busuk itu sebusuk-busuknya masih bisa ditagih, masih bisa ada kembalian, dan uangnya kembali ke pemegang saham, tidak hilang seperti modal. Yang kedua, buat BPRS juga senang. Kenapa? NPF langsung berkurang. NPF berkurang, maka kemudian ATMR juga berkurang. Kalau ATMR berkurang tanpa ada setoran modal pun, CAR akan naik. Rasio CAR akan naik tanpa ada setoran modal, tapi karena ATMR yang turun. Yang ketiga, buat pemegang saham juga enak Bapak Ibu sekalian. Kalau disuruh OJK oleh OJK untuk store modal, uangnya itu tidak boleh dari hutang. Dari pinjaman tidak boleh. Tapi kalau beli aset busuk tadi, uangnya boleh dari hutang. Sehingga pemegang saham tidak kesulitan untuk bisa mengambil alih aset yang diamputasi tadi. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, saya mengenalkan satu teknik amputasi buat NPF. Nah, nanti ada juga strategi ke depan kalau Bapak Ibu pengen juga kondisi saya laba buruk Pak, tapi NPF saya baik. Nah, itu ada teknik lagi nanti namanya jual aset BPRS ke pemilik Pak. Nanti pemilik yang punya asetnya, BPRS yang sewa. Maka BPRS akan dapat pendapatan yang meningkat, maka labanya akan membaik. Besok kalau sudah mapan, asetnya dibeli lagi sama BPRS, misalnya gedung kantor dan sebagainya. Itu nanti bisa kita bicarakan lebih detail lagi. Beberapa hal yang saya pikir bisa menjadi tambahan insight buat Bapak Ibu, tapi karena sudah jam 6.30, sesuai aturan yang sudah dibuat oleh Pak Anggoro, maka saya patuh 30 menit saja, Pak Anggoro. Demikian, terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Ya, eh, cukup menarik pada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini beberapa insight yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet karena memang beliau selain latar belakang dari sisi pengawasan sudah katam melihat ini, Yuk. melihat masalah-masalah di BPR BPRS sehingga hari ini terbuka wawasan kita. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau didiskusikan? Monggo, silakan. Dari Pak Yulianta ini, siapa ini? Silakan dibuka Pak. Ya, Pak. Halo? Oh Ya, iya Pak Yuli, silakan Pak Yuli. Ya, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. mohon izin Pak, selamat mau tanya ini Siap. menarik permasalahan untuk penyelesaian NPF ini. Cuma memang beberapa kondisi di lapangan, Pak, kita itu jualnya sulit, ngambil alih ke nasabah itu pun juga sulit, Pak, untuk janji-janji itu. Ditambah di Jogja itu kan banyaknya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang apa itu juga yang diserang itu malah BPR Syariah, Pak, bukan bank konvensional. Ada lembaga konsumen, ada organisasi anti riba, ada sekarang ada gebuk, terus ada macam-macam lah, ada empat, ada lima organisasi yang agak sulit gitu. Nah, kita pun sudah beberapa kali kita ambil gitu, misalkan AIDA, itu pun masih diganggu sama nasabahnya itu. Kita juga nggak mau ini gitu, mau apa itu eh, aset-aset yang mau diambil itu juga tidak boleh gitu loh. Nah ini
ini cukup nih, walaupun kita sudah ini rekodnya sudah Pak, kita datang sini lagi, kita ingatkan janji, kita tulis janjinya apa gitu kan, kita mengingatkan janji-janji itu. Begitu sudah diambil dia bergerilya, kadang-kadang malah didatangi ke rumahnya. Yang lancar pun juga demikian Pak, nggak usah bayar karena kalau anti riba itu kalau sudah pinjam 1 juta, kembalikan 1,1 juta itu sudah riba, jadi nggak boleh ngangsur gitu. Yang beberapa yang lancar pun jadi nggak lancar gitu loh Pak. Nah ini solusi kiat ini apa gitu loh. Sudah divalidasi OJK juga, OJK juga hanya mendata Pak, tidak ada solusi untuk itu gitu loh Pak. Nah kita serba serba kadang-kadang salah gitu loh. Nah di samping itu tadi ada pembatasan restruktur ya Pak, itu kan yang nggak berpihak kepada BPR, BPRS gitu loh. Kalau di bank umum nggak dibatasi, sementara BPR dibatasi 3 kali gitu loh. Padahal kita kepengennya itu kalau restruktur ya mungkin 6 bulan supaya kita juga ada penekanan gitu loh. Tapi kalau nggak bisa 6 bulan selesai kan harus direstruktur lagi gitu loh Pak. Nah, sementara kalau kita restruktur jangka panjang, ini kan keenaan nasabah gitu loh. Wah, masih jangka panjang ada kelemahan di BPR-nya gitu loh. Nah, mungkin apa Pak ya kiat-kiat untuk apa itu untuk menahan khususnya di Jogja saya nggak tahu kalau yang di lain ya di Jogja ini banyak sekali saya pun sudah lelang sudah di sana pun digeruduk sama apa itu 50 UMKM Pak. Jadi berantem di KPKNL Pak itu. Nah itu Pak di Jogja khususnya ya beberapa permasalahan-permasalahan kondisi di lapangan itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, langsung aja Pak, biar nanti Siap. selesai. Nggih, matur nuwun Pak Yulianto dari Jogja nggih. Ini mestinya ngobrolnya lebih intens karena Jogja wilayah kami juga Pak. Saya punya cabang syariah di situ. Kapan-kapan nanti bisa Ya, ketemu nggih. Yang siap pertama Pak, siap begini Pak. Pak, penagihan itu pertama cari tim memang yang tidak ada kaitannya dengan pembiayaan itu Pak. Jangan pernah dia yang pernah menganalisa dia yang juga nagih Pak. Itu sulit Oh Pak. ya sudah Pak, sudah tim Nggih. lain Pak. Nah, Ini tim lain Pak. siap. Ya, Nah, tim lain. Heeh. kemudian tim yang sudah Bapak khususkan itu cuma dikasih bekal satu saja. Tugas saya nagih. Saya kalau nagih nggak dapat uang, saya nggak pulang begitu. Kalau di kami, Pak, kita punya target gitu. Minimal Ya, lima ya. persen dari tunggakan itu harus dia titip ke kita, kan gitu. Kalau enggak, maka dia nggak pulang. Dan itu tadi jadwalnya setiap Senin, Rabu, Jumat itu rapat, maka yang dilakukan oleh tim manajemen akan intens. Tapi jangan pernah dia pegang akun banyak. Fokus saja tiga yang paling mudah. Jangan yang sulit-sulit kan gitu. Nah, nanti kalau kemudian kita bisa petakan mana yang paling mudah, maka posisinya tim kita pun juga tidak akan mudah putus asa. Karena problem paling mendasar adalah ketika Bapak bentuk tim recovery-nya itu sudah skeptis. Tim recovery-nya sudah patah arang. Belum berangkat sudah bilang, wah ini paling yo belum meneh, paling yo ora oleh meneh, nggak dapat lagi. Paling nasabah ngilang, ngumpet kan begitu. Nah, kemarin saya buat penjelasan yang rinci dan detail tentang bagaimana proses penagihan, Pak. Nanti kalau ada waktu mungkin Bapak utus saja tim itu ikut di pelatihan itu, saya akan jelaskan secara rinci, secara detail. Tetapi kaitannya dengan tim anti riba, ini kebetulan kemarin saya berikan tips yang sangat praktis buat Bapak Ibu dalam mengatasi itu. Saya juga banyak Pak, dan saya senang Pak kalau ada tim anti riba yang kemudian mendampingi, mengadvokasi nasabah macet. Karena sejauh yang saya lakukan, 16 kali dalam catatan saya ketemu dengan mereka yang mengadvokasi dari masyarakat anti riba itu, tidak ada satupun yang tidak bayar Pak, malah lunas Pak. Caranya ada Hmm. beberapa hal yang perlu kita lakukan, kan gitu. Karena apapun sesungguhnya, kalaupun dia bawa dalil agama, hutang piutang yang dia pernah terima, uang yang pernah diterima oleh nasabah dan dia meyakini itu pernah terima, maka itu tetap kewajiban. Kalau tidak selesai di dunia, selesai di akhirat. Di dunia dia bayar pakai rupiah, kalau di akhirat bayarnya pakai amal atau ditukar dengan dosa kan gitu. Nah, proses itu biasanya rata-rata masyarakat anti riba itu ujungnya Pak hanya minta keringanan dan selalu kami berikan sepanjang tidak mengurangi outstanding. Outstanding harus tetap lunas, pokok harus tetap dibayar kan gitu. Nah, itu ada tekniknya Pak dalam bagaimana kita kemudian eh, mentreatment nasabah kita bermasalah yang diadvokasi oleh masyarakat anti riba. Termasuk juga kalau di tempat Bapak ada nasabah yang menggunakan lawyer, menggunakan
pengacara untuk melakukan somasi, melakukan proses gugatan dan sebagainya, ada tipsnya, ada cara-caranya yang kemudian harus diikuti oleh bank. Ya, jangan pernah mengabaikan kalau ada surat yang mensomasi kita. Lakukan pertemuan, kemudian diskusi, kata-kata apa yang harus kita keluarkan pertama kali kepada pengacara yang mendampingi, kepada nasabah yang menggunakan pengacara itu ada Pak tekniknya dan mesti harus khusus. Tentu pertemuan ini, Zoom ini tidak cukup terlalu detail saya bisa jelaskan. Demikian Pak Yulianto. Terima kasih Pak. Nanti kita Baik, coba beberapa tip ini. Walaupun sudah beberapa kali juga sudah kami lakukan ini Pak. Ada beberapa kendala memang di lapangan kondisinya. Iya, terima Oke. kasih Pak. Mungkin baik. eh, Silakan dari Bang Syariah Betul. BTP, BTP Oh yang iya, resen. ya baik baik. Makasih Pak Anggoro atas Masya waktunya. Allah, Pak Ari ya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Makasih Pak Anggoro, Pak. Pak Selamat. Ini salah satu idola saya. Saya tuh kalau nonton acara Himbarsi ada ini ya Pak Selamat, saya selalu semangat Pak. Baik Pak, saya eh, pertama Pak Anggoro, mungkin nanti saya akan minta record dari acara ini Pak ya, karena memang isinya bagus sekali, daging semua lah ya gitu. Nah, Pak Slamet, saya mau izin bertanya, Pak. Tadi tentang apa namanya aset recovery, saya sudah catat semua. Lalu juga untuk pengembangan ya, emas, pembiayaan tadi yang potong bendahara gitu. Nah, itu udah saya catat. Nah, hanya saja gini, Pak. Tadi yang menarik adalah ada beberapa aset macet yang kita kategorikan, lalu daripada di store modal lebih baik dibeli oleh pemegang saham. Nah, hanya saja kami ini dari BTB ini persroda, Pak. Nah, kebetulan untuk modal sejauh ini kita relatif aman, tapi kan memang tidak mudah, Pak. Nah, itu kalau untuk persroda model seperti itu gimana, Pak ya? Cara apa namanya? Apakah bisa ambilnya seperti apa gitu ya? Karena kebetulan kan Bank Jateng juga milik milik Pemda. Dan sebagai informasi, Pak Selamat, BTB 10 tahun berjalan ini kami itu untuk melakukan write off susah, Pak. Jadi 10 tahun ini hanya bisa write off tuh 1 miliar, Pak. Dan itu pun sudah kita selesaikan 600 juta. Jadi sisa write off tuh udah kecil sekali gitu ya. Kurang lebih itu, Pak. Mohon pencerahan. Terima kasih, Pak Selamat, Pak Anggoro. Oke, makasih Pak Ari. Monggo langsung aja Pak. Siap. Monggo Pak Terima Selamat nih. kasih. Terima kasih Pak Pak Ari ya. Jadi betul Pak, ini nasib Bapak seperti dengan kami karena perseroda, maka tidak seleluasa buat teman-teman BPRS yang dimiliki oleh swasta ya. Pihak pemerintah tentu tidak bisa seleluasa pihak swasta yang bisa membeli aset dan sebagainya. Maka solusinya tentu berbeda. Buat Bapak Pak Ari yang di BTP, kemudian Sukowati Sragen, Bu April mungkin begitu. Kalau ada pemegang saham yang swasta, itu bisa dimanfaatkan. Misalnya selain pemerintah daerah, ternyata ada koperasi, ternyata ada perorangan, maka pakai perorangan itu. Tapi kalau ternyata pulih 99% misalnya gitu, itu adalah pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten misalnya begitu, maka yang bisa dilakukan adalah membentuk AMU, Pak. Asset Management Unit. Satu unit yang masih di bawah direksi, tetapi mengerjakan, menyelesaikan aset di luar neraca, yaitu aset-aset yang telah dihapus buku, tapi belum hapus tagih. Nah, terkait dengan kendala Bapak tadi, bahwa kami kesulitan Pak untuk melakukan hapus buku, maka pertama harus ya buat dulu ketentuannya Pak. Anggaran dasar Bapak harus kemudian eh, menyebutkan bahwa kewenangan hapus buku itu cukup sampai di komisaris Pak, tidak perlu di RUPS. RUPS hanya untuk hapus tagih kan gitu. Itu seperti di kami Pak sama. Jadi kami itu menyebutkan di dalam anggaran dasar harus di anggaran dasar Pak. Jangan cuma sekedar putusan RUPS. Nanti OJK mempermasalahkan kalau itu. Anggaran dasarnya dalam satu RUPS ditambahkan bahwa kewenangan untuk memutus hapus buku ada pada Dewan Komisaris, kemudian keputusan untuk hapus tagih ada pada RUPS. Nah, kalau sudah begitu itu nanti mengacu pada benchmark yang sudah berjalan di perbankan milik pemerintah daerah kan gitu, Perbamida ataupun kemudian perseroda yang lain begitu. Nah, dari sana maka Bapak punya rules, punya ketentuan bahwa hapus buku cukup sampai komisaris dan itu akan lebih fleksibel, Pak. Maka saran saya dari kemarin saya matur ke Mas Alfi, hapus buku itu harusnya masuk RBB. Sehingga kemudian OJK nggak akan ribut. Kan gitu. Kita memang sudah merencanakan untuk ada yang dihapus buku.
Seperti halnya orang makan, Pak. Tiap hari kita makan, tiap hari kita masukkan makanan ke tubuh kita. Masa tidak ada ekskresinya, tidak ada BAB-nya, kan gitu. Maka hapus buku itu harus dipandang sebagai suatu proses yang normal. Ketika bank setiap hari ekspansi pembiayaan, maka ada waktunya untuk membuang kotoran. Itulah namanya hapus buku. Tapi hapus buku bukan berarti hapus tagih. Dia hanya berpindah kamar dari yang kemudian on balance sheet menjadi off balance sheet. Yang tadinya ada di neraca, jadi di luar neraca. Tapi NPF Bapak Ibu akan lebih terjaga begitu. Kurang lebih demikian, Pak Ari. Nanti mungkin detailnya kapan kita bisa Zoom, saya bantu untuk bisa memberikan panduannya secara runtut dan secara praktis. Kurang Baik, lebih demikian, Pak Ari. terima kasih Oke. Pak Slamet, Ya, ya. makasih. Ya, Nggoro ini tanya Pak Nggoro. bentar nih. Oh, monggo Pak Kamino. Monggo Nggih. Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, terima kasih. Pak Anggor, terima kasih. Nah, mungkin langsung aja Pak. Menarik sekali Pak pembahasan hari ini. Mohon maaf saya lagi di jalan Pak. Saya ingin menanyakan Pak. Yang pertama tadi Bapak memberikan tips yaitu untuk meningkatkan outstanding. Itu salah satunya adalah dengan cara pembiayaan kredit pembiayaan PKE, pembiayaan kepemilikan emas. Nah, yang terjadi pertanyaan Pak, bahwa kita itu head to head dengan bank umum. Ada BCA, Muamalat, BSI lah yang paling besar. Nah, HPP kita ini jauh Pak, karena mereka langsung connect ke Antam Pusat. Sementara kita di daerah, di Lampung misalkan, ini harus melalui reseller-reseller yang ada, sehingga harganya itu sangat-sangat tinggi gitu ya, jauh, sehingga kita head to head dengan bank umum, tentu kita kalah. Ini yang pertama Pak. Gimana solusinya? Kemudian yang kedua, tadi yang menarik Pak terkait recovery. Jadi bisa dilakukan dengan cara menjual jaminan itu kepada pemegang saham. Nah, mekanisme menjual ini seperti apa Pak? Kan nggak bisa di bawah tangan karena misalkan orangnya nggak mau, kan harus melalui KPKNL. Nah, ini pemegang saham berkenan apa tidak? Ini kan yang cukup perlu kita effort yang tidak sedikit gitu Pak. Mungkin dua aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kamino. Jadi yang pertama, ini hal yang wajar dan lumrah Bapak-Ibu sekalian, bahwa kita tidak mungkin bersaing dengan bank besar. Sama Pak, saya juga kalau bersaing sama BSI berat Pak. Maka kemudian yang bisa dilakukan adalah Bapak tidak harus menetapkan emas untuk pembiayaan emas ini, kepemilikan emas ini, atau kalau di kami namanya IB Bima Emas, cicilan emas ini tidak harus menetapkan bentuknya LM dari Antam. Di dalam aturan internal Bapak disebutkan saja emas fine gold 99,99%, 24 karat, kan gitu. Jangan disebut di dalam SK Bapak atau ketentuan internal Bapak itu wajib LM, Antam, jangan. Dengan kita menyebut itu, maka nanti prakteknya kalau memang Antam kemahalan karena harus melewati beberapa tangan, Bapak bisa pakai Galeri 24. Kami pakai Pak Galeri 24, punyanya Pegadaian. Kami pakai juga emas-emas 24 karat lokal. Kalau di Jawa Tengah ada namanya Semar, emas Semar, HK, kan gitu. Nah, sepanjang nasabah itu mau, Pak, dan kita kemudian bisa menjual, toh emas itu yang beli kita, Pak, disimpan oleh kita. Tidak ada risiko emas palsu, Pak. Beda dengan gade ya, Pak. Kalau gade itu kita harus punya kemampuan scratch, menggosok, mentaksasi secara akurat kan gitu. Kalau ini, nasabah itu datang bawa uang muka, kita yang membelikan. Jadi sepanjang emas itu bisa kita beli dan nanti bisa kita jual kembali kalau itu default, maka lakukan, Pak. Asal sepengetahuan nasabah di dalam akadnya disebutkan ini emas apa? Emas Galir 24 kah, HK kah, Semar kah, kan gitu. Itu disebutkan. Tetapi dari ketentuan internal Bapak, jangan sekali-kali nyebut merek gitu. Jangan nyebut harus Antam, logam mulia gitu. Jangan. Tapi kemudian sebutkan saja emas murni fine gold 99,9% kan gitu. 24 karat. Oh udah itu jalan kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang tadi saya sebutkan teknik amputasi, itu bukan jual jaminan ya Bapak Ibu sekalian, ini saya tegaskan nih. Saya tidak menyarankan jual jaminan kepada pemegang saham. Tidak bisa Pak, kan gitu.
Yang dijual adalah pembiayaannya, Pak. Yang dijual adalah pembiayaannya, maka jaminannya ikut, Pak. Yang dijual adalah pembiayaan. Pembiayaan yang tadinya di tempat Bapak itu dibiayai oleh bank, sekarang krediturnya berganti menjadi pemegang saham. Kan gitu. Sehingga pemegang saham punya hak tagih terhadap nasabah yang tadinya nasabah BPRS. Cuma yang nagih ya Bapak lagi, yang nagih timnya BPRS di luar pekerjaan resmi kan begitu. Dikelola tersendiri di luar pengelolaan BPRS. Nanti kalau ada recovery 100 juta, nah, petugas Bapak dikasih sama pemegang saham 1 juta, misalnya begitu. Ya, jadi yang dijual Pak bukan jaminan, tapi yang dijual pembiayaannya. Tentu pakai notarial Pak, jangan pakai bawah tangan. Nah, memang ada konsekuensi pajak. Pajak dijual beli, tapi nilainya tidak terlalu besar, Pak. Jauh lebih signifikan pengaruh penjualan aset ini namanya aset sale gitu, Pak. Kalau di bank umum namanya aset sale, penjualan aset tapi bukan aset fisik, tapi aset pembiayaan dan gitu. Dan itu tidak perlu merubah akad, Pak. Akadnya tetap aja antara dulu BPRS dengan nasabah. Cuma sekarang BPRS-nya diganti dengan sudah dijual kepada pemegang saham. Kalau secara syariat pakai akadnya hiwalah kan gitu. Pakai akad hiwalah itu maka kemudian hak tagihnya ada pada pemegang saham sekarang kan gitu. Nah, itu nanti kalau kita lakukan, Pak, itu akan efektif mengurangi NPF secara signifikan, tapi juga tidak cuma NPF yang membaik, tapi juga ATMR yang menurun secara drastis. Ketika ATMR menurun, Bapak Ibu sekalian, maka CAR-nya naik. Maka rasio capital adequacy ratio-nya akan meningkat tanpa ada setoran modal. Jadi uang yang tadinya disiapkan untuk memenuhi permintaan OJK untuk setoran modal tidak dipakai untuk setor modal tapi dipakai untuk mengambil alih pembiayaan tadi. Kalau pakai pengambil alihan ini, maka kalau nanti ada recovery, uangnya bisa kembali ke pemegang saham. Tapi kalau setor modal, modal itu sekali disetorkan tidak bisa ditarik lagi, Pak. Maka pemegang saham biasanya putus asa. Bapak Ibu perhatikan, BPRS yang rata-rata dicabut izin usahanya oleh OJK setelah resolusi dari LPS tidak jadi, itu karena pemegang sahamnya udah patah semangat, sudah frustasi. Setor berulang kali kok tidak membuat jadi membaik. Kenapa tidak bisa membaik contoh? Karnya tadinya 4, disuruh setor 4 miliar. Sudah setor 4 miliar, kar membaik jadi 8 misalnya begitu. Kar sudah 8%, tidak ngapa-ngapain Pak, cuma ekspansi biasa saja, kar langsung turun Pak. Kenapa karnya turun? Karena ATMR-nya naik. Beda kalau tadi Bapak Ibu, penyaluran ATMR-nya, penyaluran ekspansinya pakai emas. Itu ATMR-nya 0 Pak. Kan gitu. Maka strategi 2 tadi yang saya sampaikan, baik ekspansi maupun recovery itu, kalau dijalankan secara efektif Pak, kami sudah buktikan. Dalam waktu 6 bulan, 49% NPF turun jadi 4%, Pak. Maka 2 strategi tadi memang harus dijalankan secara paralel. Tapi kalaupun tidak, satu persatu juga masih bisa gitu. Kurang lebih demikian, Pak Kamino. Matur nuwun, Pak. Masih semakin panas ini, Pak. Semakin panas diskusinya. Mohon maaf, saya juga lagi di perjalanan, jadi suara saya nggak keras, Pak. Baik. Mohon maaf. Masih ada 9 menit. Barangkali silakan Bapak Ibu yang masih perlu diskusikan. Memang ini harus offline ini supaya strateginya Pak Slamet keluar semuanya ini. Tapi kalau hanya via Zoom kayaknya agak ini kurang, hanya di spill saja. Silakan Bapak Ibu. Diundang ke Lampung Pak Anggoro. Wah ya, nanti ini bilateral saja. Nanti lewat Imbarsi aja Pak, lewat Imbarsi. Siap. Ya. Silakan Bapak Ibu, yang lain silakan. Aku Pak Anggoro. Wah, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya. Yang pertama nih kita selamat yang masih di Bank Jateng Syariah atas komitmennya tidak mau dipromosikan ke konvensional. Pak Edi tahu aja Pak Edi beritanya. Kalau di BPD juga nggak berlaku seperti itu. Oke, Pak. Tadi tentang tim, tadi Bapak bilang kan kita ada tim ekspansi, ada tim recovery. Kemudian kita bentuk tim jangan banyak-banyak, 3 akun dan sebagainya.
padahal akun kita ini banyak, timnya tidak banyak, artinya tim ekspansi juga tidak banyak. Apakah diperbolehkan tim ekspansi atau AO kita itu juga mana ya? Ada yang pegang recovery, tadi juga kalau dia pernah AO pegang itu jangan recovery ya. Ini masalahnya kan tim kita itu tidak banyak, baik recovery maupun ekspansi. Sementara permasalahannya atau akun nya cukup banyak. Nah, ini berpun Pak, selamat matur nuwun. Ya, ya. Siap, siap. Pak Anggoro, saya boleh dibantu diulangi lebih jelas, Ya, singkat saja jadi ini pertanyaan Pak Edi. ya Pak Edi ini kan timnya terbatas Pak. Sementara akun yang Iya. bermasalah itu banyak gitu, banyak. Siap, Nah, siap, bagaimana siap. manajemen SDM untuk menangani ini sehingga lebih efektif gitu Pak? Oke. Monggo, Siap, Pak. baik. Termasuk ini, Pak Selamat, boleh nggak? Karena kadang-kadang ini loh, ini ada yang berdarah-darah, ada yang berleha-leha. Berdarah-darahnya tim bisnis, di funding, lending, remedial. Tapi yang berleha ada mungkin di apa, di TS, kemudian ada audit, Medres, PO, boleh ya. tambah Medres audit itu juga ikut nagih gitu. Oh Siap, ya, ya, siap, ya, siap. Seperti orang sakit ya kita bareng-bareng. ya, Betul. ya. Terima Itu, kasih Pak. Pak Edi, matur nuwun Pak Anggoro. Jadi kemarin Oke. saya sampaikan Pak Edi di teman-teman Barling Masakep bahwa ketika NPF itu di atas 10, maka ini harus menjadi gerakan semesta. Semua orang sebagai penagih, direktur kepatuhan tidak boleh hanya jadi perpanjangannya OJK saja. Dia harus kerja dengan jibaku begitu. Teman-teman supporting, teman-teman customer service, teman-teman teller, Pak. Maka tadi saya sampaikan, Pak, itu dibentuk tim recovery yang tidak struktural, tapi tim recovery yang ad hoc, tim recovery yang lintas fungsi, lintas bidang, tetapi temporary, tapi kemudian ada durasinya. Katakanlah dibuat sampai akhir tahun. Soal nanti setelah akhir tahun diperpanjang, enggak apa-apa, Pak. Tapi jangan dibuat permanen. Satu dibuatin dulu tim ad hoc, jumlahnya banyak Pak, jangan sampai kurang dari 5. Tim ad hoc recovery ini jumlahnya 10, lintas bidang. Nah, nanti bagaimana pengaturannya? Kita yang atur Pak. Contoh misalnya, tempat saya ini Bapak Ibu sekalian, itu efektif ketika tim tagih yang tadi, tim tagih itu di bawahnya tim recovery, ya. Tim tagih itu tim yang kecil-kecil yang isinya 2 orang tadi itu, ternyata lebih efektif kalau perempuan Pak. Jangan ditaruh di tim recovery itu tim yang sangar-sangar, yang perawakannya kayak debt collector kan gitu. Karena penyelesaiannya justru sulit, Pak. Rata-rata hanya bilangnya jual aset, jual aset. Padahal jual aset itu sesuatu yang mudah dilisan, tetapi tidak pernah jadi kenyataan kan gitu. Maka yang maju adalah tim telaten, tim yang rutin datang. Itu kalau di tempat saya, anak-anak CS, anak-anak teller itu, Pak, seketika jam 3 sudah selesai, proses pelayanan, dia kemudian dia punya jadwal untuk penagihan sampai maghrib, kan gitu. Entah kita fasilitasi kendaraannya atau justru kita kasih setiap nagih 50.000 itu enggak apa-apa juga, gitu. Nah itu rutin, Pak. Terus saja kalau yang datang itu mbak-mbak kan gitu ya. Pinjamannya tadi itu Pak jangan yang berat-berat, yang masih ringan-ringan lah. Ini orangnya mampu tapi kemudian tidak memprioritaskan pembayaran. Contoh misalnya, nasabah macet tapi usahanya masih jalan. Nasabah macet tapi di rumah toko kelontongnya masih buka. Nasabah macet tapi warung makannya masih buka. Itu yang dibutuhkan adalah ketelatenan, Pak. Maka tim yang tadi, tukang tagih yang lembut-lembut, yang mungkin mayoritas wanita, itu rutin datang, Pak. Kalau nasabah model begitu, yang punya cash flow, tapi tidak mau bayar di tempat Bapak, ketika seminggu didatangi 2 kali, dan itu terus-menerus, itu maka akan nitip nanti dia, Pak. Nah, saran saya memang tim ini kalau datang sesuai aturan OJK, jangan terlalu malam. OJK udah mengatur paling pagi jam 8, paling malam jam 8 malam juga. Dan kemudian tetap menggunakan atribut yang resmi, Pak. Jangan dibolehkan teman-teman nagih tanpa name tag. Kalau perlu seragam, kasih seragam. Dan gitu, tim tagih gitu, nggak apa-apa juga gitu. Biar tetangganya lihat. Nanti dia malu, Pak, kalau kemudian bolak-balik didatangi oleh orang yang kemudian
pakai seragam tulisannya tim tagih kan gitu. Nah, teknik-teknik begitu Pak, itu memang harus direncanakan dan diprogramkan. Maka kemarin saya sampaikan di presentasi saya ke teman-teman Barning Masakap tentang hal-hal yang secara teknis, mulai dari pendekatan kekeluargaan, pendekatan musyawarah, mencari solusi, kemudian kemungkinan restrukturisasi kan gitu. Itu memang kita dahulukan sesuatu yang bisa menjadi solusi jangka pendek, tetapi buat nasabah juga tidak kemudian selalu alasannya jual aset. Hari gini Pak, semua orang pengen jual aset, tapi kan tidak ada yang beli Pak, kan gitu. Jadi kalau saya bilang no, tidak pernah kita menerima no excuse untuk kemudian nasabah yang hanya beralasan mau jual aset. Saya tidak pernah mau terima ada alasan nasabah mau jual aset. Mau pakai lelang, mau bawah tangan, hari ini tuh susah Pak. Gitu. Jadi adanya cuma nagih, ditelateni kan gitu. Kalau tidak bisa dia bayar mingguan, maka dibuat harian kan begitu. Nah, Ya, ini yang kemudian saya bilang teknik makan bubur panas. Makan dulu ya kecil-kecil, Pak, tapi nanti habis kok, Pak. oke, Tapi nanti ya, ya. selesai kan gitu. Nah, nanti tools itu mengawal proses telaten tadi, Pak. Aplikasi yang saya kemarin bagikan ke Pak Anggoro dan teman-teman di Bali Masakap itu menjadi tools yang dipakai untuk mengawal proses telaten tadi. Setiap hari, setiap tahapan, terrecord apapun hasilnya. Kurang lebih demikian, Pak Edi. Mohon maaf mungkin kalau belum memuaskan. Ya. Baik, makasih Bapak sekalian. Ya, sangat terasa ini pas jam 6:59 waktu saya. Ini saya kira sudah di puncak acara dan saya kira ada banyak insight yang kita dapatkan dari beliau Bapak Slamet Sulistiono. Dan jangan lupa tadi ada gerakan semesta ya Bapak Ibu sekalian ketika NPF kita sudah di atas 10 ini. Jadi sudah harus segera ini ada tim ad hoc gitu. Baik, sebelum kita akhiri mohon closing statementnya Pak Slamet Sulis silahkan monggo. Baik, terima kasih Pak Anggoro. Saya hanya mengingatkan apa yang sudah kita baca tadi pagi, surat Maryam di ayat 25, diceritakan tentang bagaimana Ibu Maryam ini spesial sejak masih mudanya. Beliau punya mihrab di Baitul Maqdis di Al-Aqsa. Saya kebetulan sudah pernah lihat sendiri mihrabnya beliau di Masjidil Aqsa. Tempat setelah beliau itu bersih-bersih masjid, beliau kalau duduk di sana minta ke Allah, minta makanan, turun makanan dari langit. Tetapi di ayat 25 surat Maryam tadi, kita ternyata ditunjukkan ketika beliau sedang hamil, ketika beliau sedang mengandung besar dan mau melahirkan, disuruh untuk meninggalkan keramaian, untuk menghampiri satu pohon kurma, dan Bapak Ibu mesti sudah sangat paham, pohon kurma itu lebih besar batangnya daripada pohon kelapa. Allah kemudian berfirman, ketika sudah melahirkan Nabi Isa, maka kemudian si Ibu Maryam disuruh oleh Allah melalui malaikat dengan mengatakan, wahuzi ilaiki bijid'in nahlah tuskit alaika rutoban janiyah. Dan goyanglah, gerakkanlah pohon kurma itu ke arahmu, pada pangkal batangnya pohon kurma, niscaya pohon itu akan menjatuhkan rutoban, kurma yang masak, yang janiyah, yang siap dimakan, yang manis, kan gitu. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih yang ada di Zoom ini mesti tahu, orang yang barusan melahirkan pasti fisiknya lemah. Tetapi kenapa kemudian Allah yang biasa memanjakan Ibu Maryam, yang kalau butuh apa tinggal turun makanan dari langit kan begitu, kok pada kondisi lemah kok tidak nurunin makanan dari langit, tapi disuruh tetap menggoyangkan pohon kurma. Padahal pohon kurma itu berat Bapak Ibu sekalian untuk digoyangkan. Besok kalau Bapak Ibu umroh coba sesekali uji coba menggoyangkan pohon kurma, sanggup atau tidak. Tetapi Allah tetap meminta begitu, goyanglah wahuzi, gerakkanlah pohon kurma itu biar apa? Rutoban janiyah, biar kemudian kurmanya turun. Itulah yang dituntut oleh kita. Dituntut dari kita Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu BPRS. Seberat apapun mungkin yang kita alami hari ini, tapi kita tetap disuruh Allah untuk bergerak, untuk menggoyangkan pohon kurma kita. Belum tahu juga apakah akan jatuh kurmanya atau tidak. Tetapi usaha itu penting Bapak Ibu sekalian. Allah menuntut kita berikhtiar. Meskipun NPF itu tinggi, meskipun NOA itu banyak, meskipun kayaknya sulit sudah kita tagih berulang kali.
tapi tetap harus kita ikhtiar untuk melakukan recovery. Jadi bismillah Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Kalau kita sungguh-sungguh mencari jalan keluarnya, maka Allah akan tunjukkan. Kita bertemu hari ini, Allah juga yang mentakdirkan. Kalau kemudian kita yakin Allah yang punya skenario untuk penyelesaian NPF di tempat Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa untuk itu. Maka semoga Bapak Ibu yang hari ini memiliki permasalahan NPF dimudahkan oleh Allah, diberikan kemudahan di dalam menyelesaikan, dan tim Amin. kita Amin. juga Amin. diberikan Amin. kemampuan untuk menjalankan recovery. Amin. Amin. Gitu. Amin. Insya Allah demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima Pak kasih Selamat, Pak Selamat. Pak Jazakallah Anggoro, khairan. sebelum ditutup Pak Anggoro, sebentar Pak Anggoro. Ya. Silakan Pak Iya, Ketum ya, ya. ya minta baik. jadwalnya ke Lampung Pak Selamat ya. Tolong Ya, tanggalnya ke Lampung. baik. Allah Pak Amin, Bapak cepat Ibu, kali Pak Amin. Minta dulu Bapak sih Ibu, tanggalnya Pak. Pak Selamat Aceh, Lampung Aceh, rute Aceh, pertama. Aceh. ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tadi ada 3 hal yang Pak Samad sampaikan. Yang mungkin nanti kita perlu follow up nih Pak Anggoro dan Bapak Ibu. Yang pertama mengenai training, ini Pak Slamet sudah sampaikan ke saya bahwa akan dilakukan training secara nasional. Cuman di hari ini Pak Slamet saya melihat ada ide Pak Slamet ini kita akan, ya ini constraint-nya Pak Slamet disampaikan ke saya Pak. Pak Slamet ini kalau ngajar di hari libur itu mesti cuti Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kalau toh tadi dari Aceh atau Lampung atau mungkin daerah lain Pak Slamet, teman-teman DPW pengen silaturahim, nanti kita akan atur. Jadi mohon Siap. izin mungkin rasanya kita perlu Zoom meeting itu Pak Slamet. Oke Pak, siap. Feeling saya kok kayaknya memang kalau desentralisasi nasional teman-teman akan berat diakomodasi ya. Nah, barangkali kalau Pak Slamet berkenan ada waktu nanti Pak Slamet kita kelilingkan ke 12 DPW lah karena Siap, masalah siap. NPF ini menjadi masalah yang tantangan lah kalau bahasa Pak Anggoro yang mesti kita selesaikan. Nanti mungkin kita bahas teknisnya seperti apa. Yang Semarang tetap jalan aja Pak Slamet sesuai rencana Nggih, karena siap. sudah Pak Imam Heri rasanya sudah mengatur ke teman-teman. Mungkin model itu kita duplikasi ke beberapa DPW yang lain. Mungkin gitu ya Pak Slamet Siap, ya. siap. Nggih, Nanti siap, kita siap. atur. Kemudian yang Kalau kedua, yang menugaskan Pak Alfi tentu saya hanya bisa bilang siap saja. ya, Sekali senior tetap senior. yang kedua memang ini tantangan nih Pak Anggoro dan teman-teman semuanya. Pak Sama sudah sampaikan ke saya, diskusi ini sebenarnya bagian dari asistensi dan konsultasi secara umum gitu ya Pak Samad ya. Kalau tadi disinggung juga Himbasi perlu melakukan itu, nanti kita akan cari polanya. Cari polanya apakah memang spesifik per BPRS atau ya kita cari medianya seperti apa gitu ya. Mengenai asistensi dan konsultasi tadi. Ini di luar case per BPRS ya. Nah, yang terakhir ide yang muncul sebenarnya dari beberapa rakernas dan rakornas yang lalu mengenai AMU ya. Saya sudah diskusi agak dalam dengan Pak Slamet. Rasanya nanti itu perlu beberapa bidang Pak Anggoro untuk kemudian kita merealisasikan jangan sekedar wacana. Kita bikin ini AMU nasional gitu ya, sehingga bisa menjadi solusi yang tetap prudent tapi juga solutif buat teman-teman semuanya, terutama yang ada asetnya. Kalau tadi amputasi per pemegang saham kan itu masing-masing BPRS ya, tapi rasanya di asosiasi kita perlu pikirkan itu untuk secara nasional. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, Oke. jadi teman-teman DPW nanti kita coba atur cara teknisnya seperti apa supaya ini bisa bermanfaat buat semuanya. Mungkin itu Pak Anggoro catatan saya. Iya. Terima kasih Pak Baik. Anggoro. Baik, makasih Pak Ketum. Ini alhamdulillah tadi banyak insight dan tadi sudah menunggu jadwal ini di masing-masing DPW. Monggo nanti bisa dikoordinasikan dan yang paling dekat memang di Semarang yang nanti tanggal 8 Juni di Semarang gitu. Baik Bapak sekalian, ini sudah jam 7 lebih 7. Kita akhiri dan saya sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Slamet Sulistiono Sami-sami sudah Pak. meluangkan waktunya. Mudah-mudahan silaturahim hari ini nanti menjadi awal kita untuk terus mengadakan silaturahim untuk kebaikan kita semuanya. Baik Bapak sekalian, Siap. ini karena Pak Sekretariat sudah ada agenda, kita Mungkin akhiri izin foto semuanya dulu Pak dengan... Anggoro. Kita foto Oh bersama dulu ya, Pak ini. Anggoro. Ya. Silakan Bu Dini, silakan. Ya, Bapak Ibu mungkin Silakan bisa Bapak Ibu di on cam. on cam.
Saya akan ambil foto. Sebentar. Satu, satu, dua, tiga. Ini ada dua di saya. Sebentar yang pertama. Bentar, saya simpan dulu. Wah, Watim, Ya. Watim akur tuh. Cepet Ya, digambir. Langsung ke Ciputat. satu. Satu Edi. lagi. Satu, dua, tiga. Kalau nggak akur bahaya dunia persilatan, Pak Ketum. Pak Ya, Amin mau Sudah kita olahraga ya? sudah kita wadahi Pak Amin. Pak Amin Ya. pulang olahraga atau mau olahraga itu? Ya sudah Pak Anggoro. Baik, Bapak sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Terima kasih Mohon Pak semuanya, Slamet, Bapak Ibu. kekeluaran. Terima kasih Assalamualaikum Pak Slamet. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Semuanya. beraktivitas Waalaikumsalam semuanya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet, Bapak Ibu. Mohon izin. Terima Pak kasih Ari. semuanya. Mohon izin, Lip. Pak, Assalamualaikum. Salam. Izin, Lip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari Bandung. Gimana Pak Gito? Alhamdulillah sehat Pak Anggoro. Di Bandung nih sore balik Pak Aceh. Oh, Izin. dari Bandung sekarang? Iya mau lagi tempat adik nih sebentar. Oh, Kemarin tadi. diri Izin anak saya itu tutup udah ya jaga. Pak. Ya oke, Ya, makasih silakan Mak. Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam.